Allah sudah mengatakan kalau kita jauh dari mengenali kecintaan Allah Nabi Muhammad SAW, kita akan tafarik, akan kita ribut. Yang kanan gak akur sama yang kiri, tangan mungkin gak akur sama tangan kiri. Karena apa? Karena sudah lupa akan kewajiban sebagai manusia yang Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita disuruh nyebut-nyebut nama Allah, istighfar salawat, takbir, membesar, mengagungkan kebesaran Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Salat zuhur, turun perintah salat, diriwayatkan pertama dikerjakan Nabi salat zuhur, terus salam setelah selesai salat 4 rakaat dikerjakan. Begitu ngerti, oh ya Allah, ternyata kita ketika takbiratul ihram mencegah perbuatan apa? Segala keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Mengharapkan sesuatu, sebaliknya orang yang mengerjakan salat, aqimus shalah. Orang yang mengerjakan salat diperhatikan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amil fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di waktu yang penuh keberkahan ini di Masjid Darul Hayat, di bulan yang penuh berkah Rabiul Awal, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk kita bermuwajahah duduk di masjid ini, yang insyaallah Allah selalu memberikan keberkahan. Amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ki Najib, matan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Zainal Khairi, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada antumah semua, mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu tanha 'anil fahsya' wal munkar, dikatakan salat ini mencegah daripada kita berbuat keji. Al-fajir dikatakan orang yang terus jahat. Fajir orang yang jahat. Zalim terus dikatakan orang yang menempatkan sesuatu ini karena diketahui apa dia enggak bisa. Zalim atau orang yang dikatakan enggak ngerti. Bukan jahil lain lagi, orang yang enggak ngerti, gelap ya. Ketika 12 Rabiul Awal, di waktu syahr Walid al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu di sepertiga malam lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di waktu seperti ini insyaallah masih mendapatkan berkah malam-malam seperti malam yang lain, yaumul Jum'ah, hari yang insyaallah penuh keberkahan. Amin Allahumma amin. Salat ini mencegah kita dari kita berbuat pekerjaan-pekerjaan yang enggak benar. Apa pekerjaan yang enggak benar ini? Kerusakan. Apa kerusakan ini? Sesuatu yang dibenci ulama, sesuatu yang dimurka Allah. Ya, sampai dunia ini hampir keseluruhan. Saat nanti kiamat Allah hancurkan, paling akhir dihancurkan Madinah, magam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu di sana. Malaikat Jibril alaihissalam menunggui magam Nabi sampai akhir, baru Allah hancurkan keseluruhan dunia ini. Hampir keseluruhan hakadha. Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir
Sahib Sulamut Taufik ini kasyaf, orang yang benar-benar dia seorang yang alim, alamah. Alamah ini orang ngerti segala sesuatu. Mereka ini nggak senang orang-orang fajir. Fajir ini karena orang dia nggak sembahyang, nggak sholat, jauh dari ibadah. Orang fajir jahat, nggak ada rahmat di hatinya. Kenapa, Habib? Kalau kita ke Makkah Al-Mukarramah, di sana ada pondok pesantren Darul Maliki namanya. Darul Maliki ini pertama kita duduk di sana harus hafidz Quran. Hafalin Quran sampai hafal baru ngaji. Makanya orang ini nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti sujud, nggak ngerti ibadah, nggak ngerti naudzubillah min dzalik, ini fajir. Berarti kita bagaimana kalau ketemu orang-orang seperti ini? Hati-hati ketularan. Hati-hati ketularan nih, ketularan sir. Ada sir nih yang bisa menular pada diri kita. Kalau kita ketularan penyakit yang gampang-gampang aja bisa kok, penyakit bahaya, penyakit apa aja, itu flu atau terus penyakit yang kemarin viral apa corona apa segala macam bahaya, apalagi penyakit-penyakit yang berbau-bau azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Salat ini kenapa kita mendirikan salat? Aqimus salata lidzikri. Allah mengatakan Nabi Muhammad paling senang sujud salat. Rasulullah hobinya sembahyang. Ya, enggak ada Nabi mubah-mubah subha-subhat apalagi. Makruh-makruh enggak ada Nabi. Kalau kita ngerokok, soalnya memang maklum, kita umat Nabi Muhammad SAW, sedang Rasulullah ini maksum. Kalau kita harus dimaklumi, kalau Nabi memang spesial, Nabi Muhammad SAW. Terus kita ngikuti sholatnya Rasulullah, menjadilah kita spesial, menjadi kita diutamakan. Umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad nggak ada bandingannya. Karena sampai-sampai Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah mengharapkan syafaat Nabi Muhammad. Saking utamanya Nabi kita Muhammad SAW terutama dalam mengerjakan sholat. Jadi kehusuan inti sholat, tumaninah yang termasuk perkara yang benar-benar diperhatikan. Semua orang alim memperhatikan. Dikatakan ijma' semua ulama menyatakan kalau ba'da sholat istighfar 3 kali. Nggak ada istighfar sebelum sholat, berarti nggak sholat. Nah, mereka semua orang alim setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim, 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 baru dia baca apa segala macam. Itu semua ulama ngerjakan. Lah itu yang dikatakan imaduddin. Agama ini akan bisa hidup andai kata hidup kita berpegang kepada agama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah sudah mengatakan kalau kita jauh dari mengenali kecintaan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan tafarik, akan kita ribut. Yang kanan enggak akur sama yang kiri, tangan mungkin enggak akur sama tangan kiri. Karena apa? Karena sudah lupa akan kewajiban sebagai manusia yang Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita disuruh nyebut-nyebut nama Allah. Istighfar salawat. Takbir, membesar, mengagungkan kebesaran Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Salat zuhur. Turun perintah salat. Diriwayatkan pertama dikerjakan Nabi salat zuhur. Terus salam setelah selesai salat 4 rakaat dikerjakan. Begitu ngerti, oh ya Allah, ternyata kita ketika takbiratul ihram mencegah perbuatan apa? Segala keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Mengharapkan sesuatu sebaliknya orang yang mengerjakan salat, aqimus shalah. Orang yang mengerjakan salat diperhatikan Allah. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan salat ini dia dekat dengan Allah. Jauh dari pekerjaan yang buruk. Pekerjaan yang enggak benar, yang enggak baik. Akhirnya fajir. Dia orang jahat. Enggak benar. Kata fajir ini termasuk fasik. Orang enggak percaya Allah. Kenapa? Kotor hatinya, bukan kotor, butak. Hatinya sudah tertutup, udah naudzubillah min dzalik sampai turun laknat busuk. Kenapa? Karena jauh dari perkara wudu, jauh dari babu shalah. Tentang apa? Dia ngertinya perkara salat, bagaimana takbiratul ihram.
Allahu Akbar dengan ia mengerjakan itu khusyuk. Ada mengatakan khusyuk di tengah. Paling enggak khusyuk di tengah salat 4 rakaat di rakaat kedua. Zaman sudah akhir. Kalau masih belum bisa khusyuk udah enggak usah salat, udah masuk neraka aja udah, iya. Nah, karena inti salat ini khusyuk. Inti ibadah ini tumaninah. Inti ibadah salat. Salat ini puncak dari segala macam bentuk ibadah. Salat ini yang menyebabkan seorang ini tawadhu. Orang bisa rendah hati di hadapan Allah dari dia salat. Bisa seseorang itu mendekat kepada Allah dari dia salat. Dan di saat kita mengerjakan salat ini, Allah memperhatikan kita. Allah memperhatikan setiap hamba di saat dia mengerjakan salat subuh berjamaah, zuhur berjamaah atau munfarid. Allah perhatikan. Di sana rahmat Allah. Kenapa? Kalau Allah nggak perhatikan di saat orang meninggalkan sholat, dia nggak apa-apa. Orang meninggalkan sholat, Allah biarkan, Allah senengin gitu. Tapi karena Allah perhatian kepada kita yang akan salah mendirikan sholat, Allah perhatikan orang yang sholat. Dan Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Allah wajibul wujud. Ya, kita ini harus ngerti Allah ada. Jadi kita nggak fajir nanti. Karena fasik ini, orang yang fajir ini, dia nggak percaya Allah, nggak mau tahu Allah, dan memang nggak ada faham di pikiran dia Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang serama luar biasa, orang fajir. Subuh dia nggak ngerti azan, nggak ngerti orang pada ngapain lagi di masjid pada sholat, dia nggak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Terus di akhirat mendapatkan azab, mendapatkan siksa, dosa. Terus mendapatkan siksa karena dia berbuat dosa, mendapatkan siksa, diazab. Tuh kaki dipatahin, terus belum plus udah nggak sholat, koloran nih sering pakai celana, dengguli kelihatan, nggak ngerti aurat, nggak ngerti tertib, aturan, tatanan, tuntunan agama. Bagaimana kita menjadi seorang yang dilihat bercahaya? Saat kita akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita selama di dunia ini. Dan terus seorang itu di bulan Rabiul Awal ini khusyuk dalam mengerjakan salat. Sayyid Ali Khalid Kasam dikatakan, Sayyid Ali Khalid Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad An-Nagib, itu beliau setiap salat di at-tahiyat akhir itu selalu menghadirkan Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi di hadapan Ali Khalid Kasam. Di at-tahiyat assalamu alayka ayuhan nabiyyu, ketika itu Sayyid Ali Khalid Kasam memberikan salam dalam tahiyat akhir. Setiap tahiyat akhir, salat subuh, salat zuhur, salat asar, di hadapan Sayyid Ali Khalid Kasam, Nabi Muhammad mengucapkan alaika salam ya Ali Khalid Kasam. Ali Khalid Kasam ini salah satu zuriyah minal Husain, anak keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu an ibn Ali bin Abi Thalib wala Fatimah Zahra. Sayyidina Husain ini Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Maulid ini bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan rahmat, bulan segala sesuatu sampai kita mengerjakan salat. Bulan ampunan Allah, iya, karena syafaat Nabi Muhammad, adanya Nabi Muhammad, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, wa ma arsalnaka ila rahmatalil alamin, di bulan Rabiul Awal. Terus hidup akan ketemu mati. Rasulullah juga wafat Nabi. Jadi kalau orang merasa nggak akan mati-mati terus bermaksiat terus nggak selesai tobat, kalau hidup terus-terusan nggak mau jadi orang yang baik, susah. Jangan jadi orang nggak baik, harus jadi orang baik. Orang buruk nggak bakalan menang di dunia ini. Orang jahat nggak bakal menang di dunia, pasti kalah. Wa na'udzubillah min dzalik. Al-kibr itu sifat Allah, sombong pakaian Allah. Sombong ini pakaian Allah. Karena dua orang, si fulan ini baik, satunya nggak baik. Begitu dia kesel yang baik marah sama yang nggak baik. Dia nggak ngerti Allah sifatnya seperti itu. Begitu di akhirat kan dia pertontonkan Allah. Apa yang dikerjakan si buruk itu selama di dunia kepada si baik.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kenapa Allah biarkan tafsir di ayat itu menyatakan yang berbuat buruk Allah biarkan, Allah tunggu, Allah baik, Allah rahmat. Begitu dajjal, begitu mati selesai. Ma khalaqtu hadza batila. Allah mengatakan, enggak akan seorang daripada 10 orang, satu orang yang 10 orang ini meninggalkan sholat, yang satu sholat terus dibalik sama Allah, yang banyak yang ninggalin sholat, bib. Yang satu cuma yang ngerjakan sholat cuma satu, bib. Udah nggak usah pada ke masjid, bib. Yang sholat cuma satu orang, ayo orang sakit. Di akhirat Allah perlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Siapa orang dia berbuat amal baik walaupun sedikit dapat kebaikannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Karena ia khusyuk dalam mengerjakan sholat. Si orang yang enggak mengerjakan sholat yang Allah biarkan selamat di dunia itu, begitu di akhirat nanti menyesal, bukan menyesal hisab, menyesal di alam kubur. Enggak ada khilaf. Kita pertama ngerti kita menyesal selama kita di dunia di alam barzah, begitu kita lewat selangkah di alam kubur azab, hisab, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan jadi orang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, kata Rasulullah. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin yang apa? Akhlaknya baik. Jadi bukan hanya orang yang sudah akhlaknya baik. Dan memang Nabi Muhammad SAW ini uswah kita, suri tauladan kita, ahsanan nas. Al-insanul kamil Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi Sahib Malik Samdud Durar mengatakan Nabi Muhammad ini sebaik-baiknya manusia. Khalqa wa khuluqa. Baik dari bentuk rupa Nabi dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ngelihat kuku Rasulullah dipotong setiap hari apa? Jumat. Kita ngelihat rambut Nabi Muhammad dicukur setiap hari apa? Kita ngikuti aja, gunting rambut kita dapat pahala sunnah. Habib jenggot panjangin jenggot dapat pahala sunnah, niatnya ngikuti Nabi Muhammad. Dan sholatnya orang diukur dari apa? Dari zahirnya kita nih. Jadi kalau zahirnya kita nih, jangan kayak Habib, dia zahir ini najib, masya Allah. Dia zahir yang begitu, kita akan menjadi orang yang seperti itu. Lah bisa ditiru, kan ada batin nih. Orang ini rajin sholat tapi zahirnya nggak benar, nggak mungkin. Kita kurang sehat berarti. Nggak ngerti Nabi Muhammad zahir batin berarti. Begitu Nabi, begitu perhatian Nabi. Ini kewajiban Nabi sebagai Rasul. Bukan di sana Allah nggak butuh disembah. Andai kata kita sholawat 1.000.000 kali, gak butuh Allah untuk pahala. Allah memberikan pahala. Allah ini punya pakaian kesombongan yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Yahudi di zaman Nabi Allah Musa, begitu Yahudi seolah-olah ia merasa Allah dipermainkan. Gak sampai Allah ngerti gak sampai ke sana. Makanya hati-hati perkara sholat ini perkara yang kita seakan-akan akan menemukan satu derajah yang Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Itu kita berlomba dalam khusyuk tumaninah dalam mengerjakan salat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada wali-walinya Allah setiap Jumat sembahyang Jumatnya di Mekah. Ada wali-wali. Di sana ini alam ruh, arwah-arwah aulia bal ahya inda rabbihim. Wali ini mati tanggal sekian, meninggal tanggal sekian, di mana segala macam. Orangnya masih ada. Sebagian masih ada. Bal ahya indallah. Hidup. Nanti di akhir zaman, di akhir zaman itu sebelum Jumat kiamat itu ada Imam Mahdi Al-Muntadhar. Begitu itu Nabi Allah Isa turun. Di sana sebagian wali-wali abdal, wali yang bukan di zaman Rasulullah termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani, itu ikut itu perang melawan Dajjal di akhir zaman itu. Dari mana terus Allah memberikan hidayah sehingga orang mengerjakan sholat ini? Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengajarkan kita untuk kita betul-betul mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ngerti Rasulullah, Al-Habib Ahmad ibn Zain Al-Habsyi, Ahmad bin Zain ini murid Qutb al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ngarang Ratib Al-Haddad. Ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini wali yang dikatakan dia punya anak keturunan
di Tegal. Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Kalau Habib, keluarga dari Jakarta, Habib Abdullah bin Husin Syami Alatos, masih buyut. Nah, di sana itu Habib Muhammad bin Thohir sampai Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad, leluhurnya Zahabah nasabnya. Nasabnya Zahabah. Soleh semua. Soleh alim semua. Sampai Imam Al-Haddad, sampai Rasulullah. Jadi ada orang yang kalau kita lihat bercahaya di diri orang ini. Wallahi. Dan di saat kita mengatakan Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, ketika Allah melihat orang-orang mukmin ini, kenapa Allah memperhatikan insyaallah kita orang mukmin? Allahumma ja'alna minhum amin. Kenapa? Karena ada nur sir dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kita mengerjakan salat. Asar yang ditinggalkan. Harus percaya. Gaib ada, gaib jin. Malaikat enggak bisa kita lihat. Yang beriman, yang Allah ini enggak bisa dilihat mata zahir kita. Karena alif aja kita enggak ngerti. Jadi kalau kita ngerti alif, mungkin kita ngerti Allah. Karena kita enggak Allah beritahu alif. Dan andai kata kita ngerti, Allah memberitahu kita pengetahuan kita. Semisal Sayyidina Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj Rasulullah. Allah mempertemukan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi ketika malam itu Allah berangkatkan. Bukan berangkat kemana pesawat apa bukan. Ini berangkat agak jauh. Berangkat melewati 7 langit. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Nah, kenapa? Karena itu yang diperintahkan Allah, yang akan Allah turunkan, yang akan benar-benar dikatakan. Terus Ali Habsyi mengatakan sampai kiamat nanti itu akan menjadi terang-terang cahaya di rumah-rumah sampai akhir zaman, yang akan menjaga kita umat Nabi dari azab Allah, murka Allah. Itu yang dikatakan salat. Basuh tangan, muka segala macam, sujud, ruku, luar biasa. Sampai malaikat dia sholat, jin dia sholat. Kalau nggak sholat ini ada satu titik yang menunjukkan bahwa seseorang akan mendapatkan kesusahan, terus fajir, orang itu terus jahat, terus fasik, orang itu nggak percaya lagi sudah Allah. Wa na'udzubillah, terus munafik. Sholat segala macam, soleh. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini dia orang hafid Quran. Yang musuh Sayyidina Ali di belakang ini hafid Quran. Kenapa? Karena udah fasik dan dia munafik, pengkhianat, ya. Pengkhianat. Khianat. Tidak tuh minakhan, munafik. Orang yang ketika dia beri amanah khianat. Lah kita salat ini bukan amanah. Salat ini perintah. Ya, perintah. Kalau kita nggak kerjakan ya khianat. Nggak harus orang diberi amanah. Kita bukan diberi orang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Berhubungan dengan sababib, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berhubungan sama orang. Rasul yang menyuruh salat ini Allah. Perintah Allah langsung salat ini, untuk mengerjakan salat ini, dan melalui Nabi sampai kiamat. Nah, hidup itu akan ketemu mati. Ada awal, akan ketemu akhir. Orang melihat segala sesuatu biiznillah, atas izin Allah. Karena memang orang lihat ini sebiasa-biasanya orang lihat dengan izin Allah. Jadi kalau orang udah Allah nggak beri izin, hatinya Allah matikan. Bisa jangankan pandangan matanya, Allah tutup. Khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati. Macam-macam di dunia jangan. Di dunia kita jangan macam-macam. Di dunia kita ibadah. Dunia tempatnya macam-macam. Dunia itu hina. Dunia itu hina. Sombongnya Allah, sombongnya kita. Kalau kita sombong, alim mengatakan, ulama mengatakan kayak kotoran yang di sungai-sungai. Na'udzubillah min dzalik. Itu gol alim yang bilang orang alim, bukan orang yang kayak kita masih belajar ya. Nah di sana apa? Samina wa ta'na, terus mendengar. Ketika azan dikumandangkan, dengerin imam ketika dia baca ayat-ayat surah dalam mengerjakan salat. Takbiratul ihram, ikuti sebelum imam amin, baru kita amin. Takbiratul ihram, kita takbiratul ihram.
Ada adab tata tertib dalam mengerjakan sholat. Jangan diikuti yang aneh-aneh. Orang anak berijtihad tapi ngawur ya, karena semua ditata. Imam Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir alim luar biasa. Kenapa? Karena istiqamah. Istiqamah itu afdal min alfi karamah ya. Istiqamah itu lebih utama. Gugur sudah. Daripada 1000 pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammadun laisa min aba'i minkum walakin huwa rasul wa khatamun nabi. Dan nabi ini nabi yang akhir. Nabi yang akhir. Kita umat yang akhir. Jadi kebesaran Rabiul Awal karena kita setiap mukmin mengerjakan salat. Kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat kita hasil selama di dunia menjadi orang soleh. Sehingga insyaallah mudah-mudahan kalau kita bisa menjadi orang yang khair, yang baik, Allah kumpulkan nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.